luka menjadi cahaya. Malam demi malam, setiap detak jam di dinding sempit rumah itu adalah lonceng kematian bagi ketenangan jiwa Rani. Pada usia 18 tahun, ia telah menjadi ahli dalam seni bertahan hidup di medan perang rumahnya sendiri. Aroma alkohol dari napas Ramsa, ayahnya, telah menjadi wewangian yang lebih akrab dari bau masakan ibu. Suara jeritan pilu Bu Rahayu, ibunya, dan dentuman botol pecah yang berulang kali telah menjadi simfoni mengerikan yang menghiasi setiap malam, mengukir ketakutan di sudut-sudut paling gelap hatinya. Rumah mereka, dengan dinding-dindingnya yang kusam dan perabotannya yang usang, bukanlah sebuah rumah, melainkan sebuah penjara. Rani, dengan tubuh yang masih ringkih, telah lama berperan sebagai tameng hidup ibunya, menerima pukulan emosional dan terkadang fisik yang seharusnya tak pernah ia alami. Ia tahu setiap retakan di dinding, setiap sudut gelap di bawah tangga adalah saksi bisu dari kekejaman yang tak berkesudahan. Dan setiap inci rumah itu menyimpan memori pahit yang enggan mati. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di langit, seolah ikut merasakan kesedihan yang mencekik. Cahayanya yang samar bahkan tak sanggup menembus kegelapan jiwa Ramsa. Pria itu pulang lebih larut dari biasanya. Langkahnya terhuyung, mata merahnya menyala seperti bara api, dan bau alkohol dari mulutnya terasa seperti asap beracun yang menyengat seisi rumah. Kali ini amarahnya meluap tanpa pemicu yang jelas, seolah dendam lama yang tak terucapkan tiba-tiba menemukan jalannya keluar. "Mana makanan? Kalian sengaja buat aku kelaparan kan?" teriaknya. Suaranya serak dan penuh ancaman, mengoyak kesunyian malam. Bu Rahayu gemetar hebat, air mata membanjiri wajahnya yang pucat, mencoba menenangkan pria di hadapannya dengan suara memohon. Namun, upaya itu sia-sia. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bu Rahayu, membuat wanita itu terjerembab, kepalanya terbentur dinding, dan tangisan pilu keluar dari bibirnya yang pecah. Rani, yang sedari tadi meringkuk di sudut ruang tengah, mencoba menjadi tak terlihat. Namun, melihat ibunya tak berdaya, sesuatu di dalam dirinya bergejolak. Rasa takut bercampur dengan amarah membuncah. Ia meloncat berdiri, tubuhnya kecil, namun jiwanya memberontak. "Cukup, ayah! Jangan sakiti ibu!" teriaknya. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Namun keberanian itu adalah sebuah keajaiban di tengah keputusasaan. Ramsa menoleh, tatapan matanya yang membara kini tertuju pada Rani. Ada kebencian yang mendalam di sana, seolah ia melihat musuh bebuyutan dalam diri putrinya sendiri. "Kamu ini anak durhaka, membela ibumu terus. Mau jadi sama kayak dia? Gak berguna!" bentaknya. Kata-kata itu seolah racun. Kata-kata itu menancap tajam di hati Rani, jauh lebih perih dari luka fisik. Ia selalu merasa tak berdaya di hadapan ayahnya, seorang pria yang seharusnya menjadi pelindung, namun justru menjelma menjadi monster yang tak berperasaan. Kemudian, dengan kekuatan yang menakutkan, Ramsa menghantam pintu kamar Rani hingga terlepas dari engselnya, menimbulkan suara dentuman memekakan telinga yang menggetarkan seluruh rumah. Tanpa ampun, ia menarik paksa Rani, mencengkeram lengan gadis itu hingga terasa nyeri. Rani meronta. Air matanya membanjiri pipi, mengalir deras membasahi kerah bajunya. Ia memohon agar ayahnya tidak melanjutkan kekerasan itu, agar ia melepaskan ibunya. Namun, di mata Ramsa hanya ada kegelapan dan kemarahan yang membabi buta, seolah ia telah kehilangan jejak kemanusiaannya. Ia membawa Rani ke ruang tengah, mendorongnya ke lantai kayu yang dingin dengan kasar. Lutut Rani terbentur keras, menimbulkan rasa perih yang menjalar. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih mendalam, lebih menghancurkan.
"Keluar. Kalian berdua keluar dari rumah ini. Aku tidak sudi melihat kalian lagi," teriak Ramsa. Suaranya menggema di seluruh ruangan, memantul di dinding-dinding yang telah menyaksikan begitu banyak penderitaan. Bu Rahayu merangkak dengan susah payah mendekati Rani, memeluk putrinya erat-erat. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Isaknya tertahan di tenggorokan. Di tengah kekacauan itu, Ramsa mulai melampiaskan amarahnya dengan melemparkan barang-barang. Piring-piring pecah berhamburan di lantai. Vas bunga kristal pecah berkeping-keping, dan cermin di dinding retak menampilkan bayangan mereka yang terdistorsi dan menyeramkan. Kekacauan yang tercipta itu adalah refleksi dari jiwa Ramsa yang telah lama hancur, dan kini ia menyeret mereka semua ke dalam kehancuran yang sama. Dengan hanya baju yang melekat di badan, tanpa alas kaki yang melindungi, Rani menggandeng tangan ibunya yang lemas. Mereka berjalan keluar, langkah demi langkah yang terasa berat, meninggalkan rumah yang kini terasa asing, dipenuhi puing-puing, pecahan beling, dan kenangan buruk. Udara malam terasa dingin, menusuk tulang. Namun dinginnya hati Rani jauh lebih menusuk, menyayat hingga ke inti. Ia menoleh ke belakang, melihat rumah itu perlahan tenggelam dalam gelap. Jendelanya seperti mata kosong yang menatap kepergian mereka. Sebuah simbol dari kepergian mereka yang takkan kembali. Saat itu, di tengah kegelapan dan kedinginan, Rani bersumpah dalam hati, ia akan membenci Ramsa seumur hidupnya. Kebencian itu tumbuh subur di dalam dirinya, menjalar seperti akar-akar pahit, meracuni setiap sudut hatinya yang polos dan seharusnya penuh cinta. Ia tidak tahu harus kemana, tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakiti ibunya. Rumah itu, yang seharusnya menjadi tempat pulang dan berlindung, kini menjadi lambang dari penderitaan dan kehancuran, dan mereka bukan lagi bagian dari penghuni rumah itu. 3 tahun telah berlalu, namun bekas luka itu tak pernah mengering, justru semakin mengakar dalam. Rani, yang kini telah beranjak dewasa, adalah bayangan kelam dari gadis kecil yang dulu ceria. Matanya yang dulu penuh binar, kini memancarkan sorot keras, dingin, dan penuh kewaspadaan. Seolah setiap tatapannya adalah perisai yang siap menangkis dunia. Ia menjadi pendiam, namun setiap gerakannya menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, terbentuk dari penderitaan. Tidak ada lagi tawa riang yang memecah kesunyian. Tidak ada lagi permainan masa remaja yang seharusnya ia nikmati. Hidupnya adalah perjuangan keras setiap hari. Di tengah bau busuk tumpukan sampah, teriknya matahari yang membakar kulit, dan dinginnya malam yang menusuk tulang, mereka kini tinggal di gubuk darurat yang terbuat dari terpal dan kardus. Di sudut paling terpencil, di sebuah pemukiman kumuh, berbatasan langsung dengan tempat pembuangan sampah. Setiap hari, bahkan sebelum kokok ayam pertama memecah keheningan fajar, Rani sudah melangkah menyusuri ganggang sempit yang becek, menyusup ke lorong-lorong belakang yang kumuh dan bau. Keranjang rotannya yang reyot selalu penuh dengan botol plastik bekas, kaleng-kaleng penyok, dan kardus-kardus kotor yang ia kumpulkan dari sisa-sisa kehidupan orang lain. Tangannya kini kasar, penuh kapalan, luka goresan, dan bekas noda yang tak bisa hilang. Kakinya yang tak beralas seringkali terluka oleh pecahan kaca atau paku karat yang tersembunyi di lumpur. Namun, Rani tak pernah mengeluh. Bahkan setitik pun, rasa perih di tubuhnya terasa tawar dibandingkan perih di hatinya. Perih yang terus menggerogoti jiwanya. Yang penting, ibu makan hari ini, bisiknya dalam hati. Kalimat itu menjadi mantra harian yang menguatkan jiwanya yang rapuh, satu-satunya tujuan hidupnya. Ia telah menanggung beban hidup yang seharusnya belum ia pikul, mengubur impian masa kecilnya jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam.
demi secercah harapan untuk ibunya. Bu Rahayu, ibunya, menjadi sosok yang lebih rapuh dari sebelumnya, baik secara fisik maupun mental. Trauma masa lalu telah mengubahnya menjadi wanita yang diliputi ketakutan kronis. Suara pintu dibanting yang mirip dentuman, bayangan pria yang lewat di kejauhan, bahkan hanya mendengar derap sepatu bot dari jalanan sudah cukup membuat tubuhnya gemetar hebat. Matanya melebar panik, seolah Ramsa akan muncul kapan saja. Ia seringkali mengalami serangan panik yang parah, yang puncaknya adalah sering buang air kecil tak terkontrol, meninggalkan bau pesing di gubuk mereka. Saat itulah, dengan kesabaran tak terbatas yang lahir dari cinta mendalam, Rani harus memandikan ibunya, membersihkan tubuh ringkih itu dengan penuh kasih sayang, seolah memandikan seorang anak kecil. Pemandangan itu setiap kali terjadi, memicu gelombang kebencian baru di hati Rani. Kebenciannya pada semua laki-laki telah mengakar kuat, sebuah pertahanan diri yang kejam. Suatu sore yang terik, di perempatan lampu merah yang ramai dan bising, Rani sedang mencari botol plastik di pinggir jalan. Seorang pemuda yang mabuk, dengan tato di lengan dan senyum meremehkan, menggodanya. "Cantik, sendirian aja? Mau ditemenin gak? Lumayan." Daripada mungut sampah, pemuda itu mendekat, seringai kotor di wajahnya, mencoba meraih tangan Rani yang kotor oleh lumpur. Rani menatapnya dengan mata tajam. Sorotnya bagai pisau baja yang siap menusuk, memancarkan peringatan yang jelas. Darah di tubuhnya terasa mendidih, semua amarah yang terpendam selama bertahun-tahun mencari jalan keluar. Tanpa ragu, ia mengayunkan keranjang sampah yang penuh botol kaca di tangannya, menghantam wajah pemuda itu hingga berdarah. Pemuda itu tersungkur, menjerit kesakitan. Kerumunan orang-orang yang melihat kejadian itu langsung beringsut mundur, terkejut dan ketakutan melihat amarah yang meledak dari gadis kurus itu. "Lelaki hanya tahu menyakiti," desis Rani dengan nada rendah, nyaris tak terdengar di tengah kebisingan, namun penuh amarah yang terpendam. "Aku tak butuh siapapun selain ibu." Kalimat itu bukan hanya pernyataan, tapi sumpah yang ia pegang teguh, mengikat dirinya dalam kesendirian dan perlindungan. Namun, di balik semua ketangguhan dan kebencian itu, Rani sangatlah lelah. Malam-malam yang panjang, setelah seharian bekerja keras di bawah terik matahari, dihabiskan dengan menatap langit-langit kumuh gubuk mereka yang berlubang. Dalam diam, ia memimpikan hal-hal sederhana yang tak pernah ia raih. Bangku sekolah yang bersih, tumpukan buku-buku baru dengan lembaran yang harum, tawa riang bersama teman sebaya di halaman sekolah, merasakan kehangatan persahabatan. Ia ingin menulis namanya di papan tulis dengan spidol berwarna, merasakan kebanggaan dipanggil Bu Guru, berbagi ilmu dengan anak-anak yang haus akan pengetahuan. Namun, semua impian itu telah ia kubur dalam-dalam, di bawah tumpukan sampah dan beban tanggung jawab yang tak pernah usai. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung, dan kebencian menjadi satu-satunya pertahanan yang ia miliki. Satu-satunya hal yang memberinya kekuatan untuk terus maju. Setiap hari adalah pertarungan, bukan hanya untuk bertahan hidup dari kelaparan, tetapi juga untuk melawan keputusasaan yang mengancam menelannya bulat-bulat, memaksanya menerima nasib yang kejam ini. Pagi itu, udara dingin menusuk tulang, membawa serta aroma sampah yang tak pernah hilang. Rani, seperti biasa, menyusuri ganggang becek. Matanya jeli mencari rezeki di antara tumpukan sampah yang berserakan. Rutinitas kelamnya terhenti mendadak. Di ujung gang yang sepi, ia melihat kerumunan kecil yang panik. Seorang wanita tua tergeletak pingsan di pinggir jalan. Tas belanjanya berserakan, isinya tumpah ruah. Seketika, naluri kemanusiaan yang selama ini tertutupi lapisan kebencian tebal muncul ke permukaan. Tanpa berpikir panjang,
Rani meletakkan karung sampahnya yang berat, bergegas menghampiri wanita tua itu. Ia memapah wanita itu perlahan, dengan kekuatan yang tak terduga, meneriakkan permintaan bantuan kepada warga sekitar yang hanya mematung, hingga akhirnya berhasil membawa wanita itu ke rumah terdekat. Wanita itu adalah Bu Mirna, seorang pensiunan guru yang tinggal sendirian di sebuah rumah kecil namun asri. Matanya memancarkan kebaikan yang tulus dan menenangkan. Setelah Bu Mirna sadar dan berangsur pulih, ia menatap Rani dengan tatapan penuh terima kasih. "Nak, jangan sungkan, mari mampir. Minum teh hangat dulu. Kamu sudah menyelamatkan nyawa ibu," ajak Bu Mirna dengan suara lembut. Tangannya memegang tangan Rani yang kasar. Rani semula menolak dengan tegas, bahkan cenderung kasar. Hatinya yang penuh luka telah membangun dinding tinggi dan tebal, menolak segala bentuk kebaikan. Ia takut bukan pada Bu Mirna, tapi takut hatinya berharap lagi. Berharap pada kebaikan yang bisa saja hanya sementara. Berharap pada uluran tangan yang bisa saja menariknya ke dalam kekecewaan dan pengkhianatan lagi. Trauma masa lalu telah mengajarkannya untuk tidak mudah percaya, untuk selalu waspada terhadap niat tersembunyi di balik setiap senyum. Namun, rasa lapar yang menggerogoti perutnya yang kosong dan kelelahan yang membebani bahunya yang kurus akhirnya meluluhkan sikap kerasnya. Ia mengangguk kaku. Langkahnya masih penuh keraguan. Rumah Bu Mirna adalah kebalikan total dari segala yang Rani tahu. Bersih, rapi, dan dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi, seolah perpustakaan mini. Bau buku-buku lama yang khas, campuran kertas dan debu, mengisi udara. Aroma yang tak pernah ia cium sebelumnya. Sebuah wewangian yang asing, namun memikat. Di rumah kecil itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rani kembali memegang sebuah buku cetak. Jemarinya yang kasar, penuh goresan dan kapalan, menyentuh lembar demi lembar halaman buku yang terasa asing, namun familiar. Ia menahan napas, matanya berbinar menatap deretan huruf yang kini kembali terasa akrab, seolah bertemu dengan sahabat lama. "Dulu aku paling suka pelajaran bahasa Indonesia," bisiknya, suaranya parau menahan tangis. "Aku suka cerita, Bu." Setetes air mata menetes, membasahi halaman buku, membawa kembali ingatan akan impian masa kecilnya yang sempat terkubur dalam-dalam di bawah tumpukan sampah. Bu Mirna tersenyum hangat, hatinya tersentuh melihat kerapuhan di balik ketangguhan Rani yang selama ini ia tunjukkan. Melihat kondisi Rani dan ibunya, Bu Mirna menawarkan lebih dari sekadar teh hangat. Ia menawarkan sebuah kamar kecil yang bersih dan nyaman untuk Rani tidur. Sebuah tempat yang layak untuk beristirahat setelah bertahun-tahun hidup di gubuk kumuh. Tak hanya itu, ia juga dengan lapang dada mengizinkan Bu Rahayu tinggal bersama mereka. "Nak Rani, ibu juga boleh tinggal di sini. Kalian sudah terlalu banyak menderita. Biarkan ibu membantu kalian," ucap Bu Mirna penuh empati. Suaranya seperti balem yang menenangkan jiwa Rani. Namun, trauma Bu Rahayu tak semudah itu menghilang. Setiap kali ada bayangan lelaki yang lewat, tukang air yang datang mengantar galon, tukang roti yang lewat di depan rumah, bahkan pemuda pengantar barang yang tak sengaja lewat di depan pintu, Bu Rahayu akan histeris, menangis pilu, dan bersembunyi di bawah meja. Tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah Ramsa akan muncul kapan saja untuk melanjutkan penyiksaannya. Rani harus selalu siap sedia menenangkannya, memeluknya erat, membisikkan kata-kata penenang, membersihkan sisa-sisa kencing yang keluar karena panik. Konflik batin Rani semakin menggerogoti dirinya, menciptakan jurang dalam jiwanya. Di satu sisi, ia ingin menjaga ibunya, merawatnya, melindunginya dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Namun, di sisi lain, ia juga ingin hidup normal.
ingin belajar, ingin mengejar impiannya menjadi bu guru. Sebuah cita-cita yang kini terasa begitu dekat. Rumah Bu Mirna adalah secercah harapan, cahaya terang yang menawarkan kehidupan baru. Namun trauma ibunya menjadi beban yang tak terhindarkan. Rantai tak terlihat yang mengikatnya. Apakah ia akan terus menjadi tameng bagi ibunya, mengorbankan seluruh hidupnya? Ataukah ia akan mengejar impiannya sendiri, meninggalkan ibunya yang rentan? Tanggung jawab atau impian? Pertanyaan itu berputar-putar di benak Rani setiap malam, membuatnya tak bisa tidur. Merenungkan pilihan-pilihan yang tak pernah mudah. Hatinya terbelah antara pengorbanan yang tak terbatas dan keinginan untuk meraih kebahagiaan pribadinya. Kebahagiaan itu terasa begitu dekat, namun seolah tak terjangkau karena bayang-bayang penderitaan ibunya yang terus memanggilnya kembali ke masa lalu. Kehidupan Rani di rumah Bu Mirna perlahan mulai menemukan iramanya yang baru. Sebuah ritme yang lebih tenang dibandingkan badai masa lalunya. Ia merasakan sedikit ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Meskipun bayang-bayang trauma ibunya masih sering menghantui, menuntut perhatian dan kesabaran tanpa batas. Rani mulai belajar dengan giat, mengejar ketertinggalan pendidikan yang sudah lama ia tinggalkan, menyerap setiap ilmu seolah haus. Ia berharap dengan pendidikan, ia bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka berdua. Namun, takdir memang kejam. Seringkali menyuguhkan ujian terberat di saat kita merasa paling rentan. Luka lama yang selama ini tertutup tipis, seolah telah sembuh, tiba-tiba menganga kembali. Lebih lebar dan lebih menyakitkan dari sebelumnya, mengancam menelan mereka bulat-bulat. Suatu sore, udara terasa dingin menusuk kulit, dan langit mendung. Rani dan ibunya sedang dalam perjalanan pulang dari pasar tradisional yang ramai setelah membeli beberapa kebutuhan pokok. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong sempit yang dipenuhi keramaian. Aroma rempah dan sayuran bercampur baur dengan bau asap rokok dan knalpot kendaraan. Tiba-tiba, suara tawa serak yang sangat dikenali. Tawa yang dulu selalu membawa teror, memecah kebisingan pasar. Ramza, sosok yang selama ini Rani coba hapus dari ingatannya, kini berdiri di hadapannya, bagai mimpi buruk yang menjadi nyata. Ia kini terlihat lebih rusak, lebih tua dari usianya, dan sorot matanya lebih gelap, lebih kosong, lebih dipenuhi kebusukan. Rambutnya acak-acakan, bajunya kumal dan kotor. Ia tampak seperti preman pasar yang sudah kehilangan segalanya, kecuali kebrutalannya. Anak haram sama ibunya, masih hidup rupanya kalian. Sudah jadi gembel di jalanan ya? Teriak Ramza. Tawanya yang nyaring menggema di antara kerumunan orang yang sontak terdiam, terkejut dengan keributan itu. Kata-kata itu diucapkan di depan umum, menusuk ulu hati Rani, membangkitkan semua kebencian yang selama ini ia pendam, seolah api lama yang kembali berkobar. Bu Rahayu yang mendengar suara itu sontak membeku, tubuhnya gemetar hebat, matanya melebar panik, dan ia langsung jatuh pingsan di tempat. Tubuhnya ambruk ke tanah yang kotor, matanya terpejam rapat, seolah jiwa ringkihnya tak sanggup lagi menghadapi mimpi buruk yang datang kembali, trauma yang tak pernah bisa ia lepaskan. Rani melihat ibunya tak berdaya, diinjak-injak harga dirinya, merasakan darah mendidih dalam dirinya, amarah yang membabi buta, semua amarah, semua kebencian yang selama ini ia tahan dan coba kubur, meledak tak terkontrol. Bagai gunung berapi yang erupsi, ia menggenggam erat sepotong kayu yang entah bagaimana bisa ada di sampingnya. Sebuah benda yang kini menjelma menjadi senjata. Tanpa berpikir panjang, tanpa ragu, ia melayangkan tongkat itu ke arah Ramza, menghantam wajah ayahnya hingga berdarah. Darah segar menetes dari sudut bibir Ramza, mengalir di pipinya yang kotor, menciptakan kontras yang mengerikan. Ramza terhuyung mundur, mengumpat kesakitan,
terkejut dengan serangan tak terduga dari putrinya sendiri. Kerumunan orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang terkejut, ada yang ketakutan, dan ada pula yang menatap Rani dengan tatapan aneh. Namun, saat mata Rani bertemu dengan tatapan Ramsa yang terluka, ia merasakan getaran aneh menjalari tubuhnya. Bukan kepuasan yang ia harapkan, bukan kemenangan, melainkan sebuah kengerian yang mendalam, rasa jijik yang tak tertahankan. Wajah Ramsa yang berlumuran darah itu seolah mencerminkan bayangan dirinya sendiri, bayangan monster yang baru saja ia lepaskan. Ia merasa tidak lebih baik. Ia merasa telah menjadi seperti ayahnya, seorang pembenci, seorang yang melukai, seorang yang dikuasai amarah yang tak terkendali. Rasa jijik pada dirinya sendiri muncul, menghantamnya seperti gelombang. Bukankah selama ini ia berjuang untuk tidak menjadi seperti Ramsa? Namun kini ia telah menggunakan kekerasan, terjerat dalam lingkaran kebencian yang sama, sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Malam itu, setelah Bu Rahayu berhasil ditangani oleh Bu Mirna dan tertidur pulas berkat obat penenang, Rani menangis sejadi-jadinya di pojok kamar. Air matanya tak hanya karena kesedihan yang tak tertahankan, tapi juga karena kebingungan dan keputusasaan yang menguras jiwanya. Ia duduk di samping ibunya, memegang erat tangan wanita itu, merasakan kehangatan yang rapuh dari sentuhan ibu. Untuk pertama kalinya, ia bicara panjang, mengeluarkan semua isi hatinya yang selama ini terpendam, semua beban yang ia pikul sendiri. Aku capek, Bu. Aku capek sekali. Aku bukan manusia kalau terus benci. Tapi bagaimana caranya sembuh? Aku benci dia, Bu. Benci sekali. Tapi saat aku melukai dia, aku merasa seperti dia, seperti monster yang sama. Suaranya serak, penuh penyesalan dan kepedihan yang mendalam. Bu Rahayu, meski masih lemah, menggenggam tangan Rani dengan erat, memberikan kekuatan dalam diam. Matanya yang sayu menatap Rani dengan penuh pengertian. Seolah ia juga telah melewati badai yang sama, sebuah luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dengan suara yang sangat pelan, nyaris berbisik, Bu Rahayu berkata, "Sembuh itu bukan lupa, Nak. Sembuh itu ketika kamu tidak ingin balas dendam lagi, ketika kamu bisa melihat orang yang menyakitimu tanpa ada keinginan untuk membalasnya, tanpa ada api kebencian yang membakar lagi. Bukan berarti memaafkan, Nak. Tidak perlu memaafkan jika kamu tidak bisa. Tapi lepaskan kebencian itu, agar kamu bisa bebas." Kata-kata ibunya, sederhana namun begitu dalam dan bijaksana, menembus dinding hati Rani yang keras. Rani tahu, perjalanan ini masih panjang, akan ada banyak rintangan. Namun setidaknya, ia kini memiliki arah, sebuah tujuan yang jelas, menemukan kedamaian, bukan lagi membiarkan kebencian menguasai dirinya hingga menghancurkannya. Setelah insiden di pasar yang menguras emosi, Rani perlahan mulai memahami makna sembuh yang diucapkan ibunya. Itu bukan tentang melupakan rasa sakit dan pengkhianatan yang telah menimpa mereka, meski luka itu akan selalu ada. Tetapi ini tentang melepaskan beban kebencian yang selama ini menghimpit dadanya, membebani setiap langkahnya. Bu Mirna, dengan kesabarannya yang tak terbatas dan kasih sayang yang tulus, menjadi pilar utama dalam proses penyembuhan Rani, tak hanya sebagai mentor, tetapi juga sebagai figur ibu. Ia tak hanya memberikan tempat berteduh, tetapi juga semangat dan dorongan tak henti untuk Rani meraih impiannya yang sempat terkubur. Bu Mirna membantu Rani mendaftar program paket C, program kesetaraan pendidikan setingkat SMA, yang memberinya kesempatan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan yang sudah lama ia tinggalkan. Setiap malam, setelah seharian mengurus ibunya yang masih membutuhkan perhatian ekstra dan membantu pekerjaan rumah Bu Mirna, Rani belajar dengan tekun di bawah cahaya lampu redup. Buku-buku menjadi sahabat barunya. Setiap halaman adalah jendela ke dunia yang lebih luas. Ia melahap setiap pelajaran,
Dari matematika yang dulu ia benci, hingga pelajaran sejarah yang kini memberinya perspektif baru tentang kehidupan dan penderitaan orang lain. Kadang, Bu Rahayu yang kini mulai berani duduk di halaman rumah yang asri, menyiram bunga di pot dengan senyum tipis, akan menemaninya belajar. Sesekali, ibunya akan tertawa pelan melihat Rani fokus pada buku-bukunya, sebuah tawa yang dulunya sangat langka. Perlahan, senyum Bu Rahayu mulai lebih sering muncul, meskipun sorot matanya masih menyimpan kesedihan dan bekas trauma yang mendalam. Ia tak pernah sepenuhnya pulih, namun ia cukup kuat untuk menjadi penonton setia dari panggung kehidupan baru putrinya. Menyaksikan Rani melebarkan sayapnya. Waktu berjalan, membawa perubahan yang tak terduga, namun dinanti. Rani lulus program paket C dengan nilai memuaskan, bahkan melebihi ekspektasi. Hari kelulusannya adalah momen haru yang tak akan pernah ia lupakan. Di depan ruangan kelas, saat namanya dipanggil, Bu Mirna memeluknya erat. Matanya berkaca-kaca penuh bangga. Bu Rahayu, meski masih agak canggung di tengah keramaian, ikut tersenyum bangga, bahkan bertepuk tangan dengan gemetar. Impian masa kecilnya yang terkubur dalam tumpukan sampah, kini kembali bersinar terang, lebih cemerlang dari yang pernah ia bayangkan. Dengan bantuan koneksi dan rekomendasi dari Bu Mirna, Rani berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai guru honorer di sebuah sekolah kecil milik yayasan sosial yang terletak di pinggiran kota. Sekolah itu khusus untuk anak-anak miskin, anak-anak jalanan, dan anak-anak yang bernasib nyaris sama dengannya dulu. Mereka yang putus sekolah atau tak pernah merasakan bangku sekolah. Hari pertama mengajar, Rani masuk ke kelas dengan jantung berdebar kencang, campuran gugup dan kebahagiaan. Anak-anak menatapnya dengan rasa ingin tahu yang polos. Saat ia menuliskan namanya di papan tulis yang bersih ibu guru Rani, ia merasakan gelombang emosi yang luar biasa. Air matanya menetes, bukan air mata kesedihan atau keputusasaan, melainkan air mata kebahagiaan dan syukur yang tak terhingga. Rani tidak hanya mengajar pelajaran akademis, ia menjadi lebih dari sekadar guru. Ia adalah pelindung, sahabat, dan inspirasi bagi anak-anak didiknya. Ia memahami rasa lapar yang sering mereka alami, rasa takut yang menghantui mereka, dan impian mereka yang tersembunyi di balik mata polos. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, tentang kekuatan harapan yang tak boleh padam, dan tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan, mengubah luka menjadi kekuatan. Ia berbagi kisah hidupnya bukan untuk membangkitkan rasa kasihan, melainkan untuk menunjukkan bahwa bahkan dari puing-puing kehancuran, keindahan baru bisa tumbuh, dan kebencian bisa diubah menjadi kasih sayang dan empati. Di pojok kelas, seringkali Bu Rahayu duduk sambil menjahit tas kain sederhana yang bisa dijual. Sesekali, tawa pelannya terdengar saat melihat anak-anak gaduh belajar, atau saat Rani menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat murid-muridnya tertawa lepas. Ia tidak pernah sepenuhnya pulih dari traumanya. Ia mungkin akan selalu membawa bekas luka itu dalam jiwanya. Namun, ia telah menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan lukanya. Cara untuk menemukan sedikit kedamaian. Ia bisa tersenyum saat melihat langit sore yang jingga, menyiram bunga di pot-pot kecil, dan yang paling penting, ia bisa menjadi saksi bisu dari transformasi putrinya. Rani, dari seorang gadis penuh kebencian yang terperangkap dalam masa lalu yang kelam, telah tumbuh menjadi cahaya bagi orang lain, mewujudkan mimpinya, dan membuktikan bahwa dari puing-puing kehancuran yang paling dalam, keindahan baru bisa tumbuh dan mekar. Ia telah menemukan rumah di dalam dirinya sendiri, sebuah tempat di mana ia bisa pulang, terlepas dari segala badai yang pernah ia lewati. Dan kini, ia membantu orang lain untuk menemukan rumah mereka sendiri.